Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita lanjut kembali program Loka Kito, obrolan UMKM bersama Ian Muhazan selaku pemilik dari Agam Pisan Kopi Roaster dan kedai kopi Agam Pisan. Dan dengan tema kita tren bisnis dan tantangan industri kopi di Sumatera Selatan. Mungkin kita bisa ulas kembali, Ian, apa yang kita obrolkan tadi. Dan tentunya dari awal Agam Pisan hadir dan mengedukasi masyarakat dengan kopi yang berkualitas. Silakan. Ya, jadi memang kita ngawalinnya di awal memang kita selalu konsisten dan komitmen dengan edukasi itu, Wak. Jadi kita selalu ketika orang datang ke Agam Pisan, kita akan selalu nanya nih, biasanya minum kopi yang asam atau yang pahit. Kalau misalnya yang asam, kita akan selalu tunjukkan kopi Arabica. Kalau misalnya yang pahit, kita akan selalu tunjukkan kopi Robusta. Nah, dari jenis kopi ini kan berbeda-beda rasa kopinya. Ya. Kita juga banyak pilihan seduh manualnya, Wak. Misalnya kayak sekarang ini kan ada dripper kayak V60 dan lain sebagainya. Nah, kita akan selalu ngenalin itu. Dan yang pasti kita akan selalu ngawalin minum kopi yang baik, minum kopi yang sehat itu harusnya memang tanpa gula. Jadi memang secara kualitas dan secara potensial rasa kopinya akan jauh lebih enak dan juga akan jauh lebih menyegarkan. Kayak itu, Wak. Oke. Dan menurut dari kenaikan rego ini lagi kan, bisa dikatakan ada pilihan-pilihan ngopi ya. Kalau di Agam Pisan sendiri kenaikan rego kopi ini apakah menurunkan harga atau apa menaikkan harga atau tetap yang gitu atau mengurangi kadarnya? Nah, itu bedanya kita sama di tempat lain, Wak, ya. Ya. Jadi di saat uang berlomba-lomba ketika harga kopi naik, malah naik ke harga, kalau kita tidak, tetap. Jadi kita sih sebenarnya makanya tuh ketika kita ngawali bisnis kopi ini, memang kan kita kan ngawalnya dari profesional, Wak. Ya. Dari dulu aku jadi seorang barista, kita sudah tahu nih bahwa ketika dapat produk yang mahal, kita cak mana cara developnya agar HPP-nya tetap rendah gitu. Jadi tanpa mengurangi kualitas, tapi kita ibaratnya kalau misalnya ada skillnya, cak mana cara manggang kopinya untuk naikin, meningkatkan rasa pahitnya, meningkatkan rasa manisnya. Jadi sebenarnya ada beberapa hal teknik-tekniknya, Wak. Jadi walaupun mahal sih sebenarnya masih bisa kita kita buat biar HPP atau harga produksinya tidak ada terlalu mahal. Jadi Ya. ketika harga jualnya tetap dengan harga yang seperti itu. Nah, yang kita harapin justru bukan harga kopi yang mahal, justru aku pengennya kopi ini akan tetap selalu ada, Wak. Karena memang kayak pemanasan global ini, harga kopi dunia lagi banyak bermasalah, ada pemanasan global ini. Nah, Indonesia ini salah satu yang memang produktivitasnya masih bagus dibanding Ya. negara-negara lain. Kita berharapnya ya Indonesia akan tetap bagus sampai selamanya, tetap ada kopi ya itu. Ya. Itu sih, Wak. Konsep minum kopi. Nah, sekarang kita mengulas lagi konsep minum kopi. Banyak yang salah kan minum kopi ini. Minum kopi apa? Bisa katakan berceret-ceret ya bahasa Palembangnya atau satu gelas besar ya. Tapi pada prinsipnya minum kopi itu sudah sebenarnya gaya lifestyle ya, gaya Ya, hidup ya. betul. Minum kopi itu sekarang bukan hanya sekedar kebutuhan, tapi juga Terus gaya hidup. Nah, sebenarnya minum kopi yang benar itu, Wak, itu ada jam-jamnya. Nah, bagusnya itu dari mulai jam pagi sampai sore. Nah, kebanyakan orang Palembang ini kan minum kopinya kan malam kan. Nah, malam, itu yang iya. salah sebenarnya. Ngewangi begadang. Wangi begadang. Nah, justru Iya. sebenarnya bagusnya itu pagi sampai sore. Kenapa? Karena memang di jam-jam seperti itu metabolisme tubuh ini bagus-bagusnya. Ketika ditombur sama kafein, justru kita akan jauh lebih enak beraktivitas gitu. Nah, terus kalau minum kopi itu ya jangan lebih dari 2 sampai 3 gelas per hari untuk. Kadang kita ini minum kopi seceret kayak gitu kan. Iya, 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 Gitu, iya. minum dari pagi sampai ke besoknya. Nah, itu tidak bagus. Kalau minum kopi, buat kopinya secukupnya, langsung dihabisin agar kualitas sama rasanya akan tetap terjaga. Jadi manfaatnya juga akan luar biasa untuk tubuh kita, Wak. Iya. Itu sih sebenarnya. Cara menikmatinya gimana? Atau di gelogok shot ke bahasa Ya. Palembang atau minum pelan-pelan? Dan yang pasti pertama belajar untuk minum kopi tanpa gula itu akan jauh lebih sehat. Kedua, minum kopi usahakan untuk selalu cium aromanya, bener-bener dinikmatin. Terus minum kopi itu diseruput, Wak, pelan-pelan. Nah, bukan digelogok, blok aus namanya kan Iya, kayak itu. iya, iya, Kalau iya. minum kopi itu bener-bener harus pelan-pelan karena kita menikmati, bukan minum. Nah, menikmati sama minum itu kan beda kan kayak gitu. Jadi kayak kita menikmati setiap sisi rasa yang ada pada kopinya Oke. gitu. Melihat persaingan kedai kopi atau merek kopi sendiri ya. Jadi Palembang itu Sumatera Selatan, bahkan di beberapa tempat lainnya. Dan bagaimana mengantisipasinya kan kedai agar bisa ini menjadi pengalaman juga bagi yang lainnya. Ya, kalau apa ya, dibilang ketika kita berbicara tentang bisnis, kompetitor, persaingan,
itu justru kalau kita dekati kompetitor kita akan stuck, Wak. Justru kami berharapnya semakin banyak tumbuh kedai kopi, semakin banyak tumbuh coffee shop di Palembang ini, Banyak artinya kan pilihan ya. semakin banyak pilihan dan marketnya juga artinya semakin naik, semakin meluas kan gitu. Nah, yang pasti adalah kita akan selalu up to date, kita akan selalu berinovasi, kita akan selalu melihat apa yang sedang tren saat ini. Nah, salah satunya, Wak, kami ada konsep terbaru, Apa itu tuh? gerobak kopi keliling. Itu yang lagi bener-bener lagi tren, di Ya. mana yang biasanya wong punya kedai kopi, tapi kita yang ngampirin wong. Jadi Nah, ya. konsep jemput bola namanya. Betul, Nah, itu ya. salah satu inovasi kami untuk berinovasi di tengah-tengah banyak gempuran kedai kopi di Palembang. Jadi Mengenai harga? harga justru jauh lebih murah karena memang secara potongan HPP-nya kan banyak dipangkas kan. Kalau keliling kan tidak perlu sewa ruko segala macam, tidak perlu listrik apa-apa, cuma butuh Kendaraan SDM ya, baik sama ya. kendaraannya baik. Itu sih sebenarnya, Wak. Jadi memang bisnisnya tetap jangka panjang dan uang tetap bisa menikmati kopi Agam Pisan. Jadi tidak kata alasan lagi kamu tidak bisa datang ke Agam Pisan, kami yang datang kamu. Iya. Dan sekarang armadanya sudah berapa? Armada alhamdulillah sudah 5, Wak. Dan itu karoserinya di sini ya? Atau di... Di Palembang galau, semua bisnya di Agam Pisan galau. Oke, ya. Karoseri itu maksud yang membuat gerobak Iya, itu? iya, di Palembang galau. Jadi bukan produk luar ya? Bukan. Jadi juga itu membuka peluang usaha lain ya kan? Ya, Untuk ya, itu yang jadi ya. buat usaha tadi Betul. gerobak ya. Oke, tentunya kopi ini kan disuguhkan di Agam Pisan ya, dan dengan nuansa pinggir sungai ya. Ya. Nah, ini juga sudah banyak yang nyontoh ya. Dan banyak pilihan-pilihan yang ada di Palembang nih. Itu apa yang menyebabkan banyak pilihan itu? Karena memang uang sekarang sudah mulai mindsetnya sudah mulai terbuka atas potensi yang kita milikin, Wak. Sebenarnya Palembang ini luar biasa nih, apalagi Sungai Musi nih. Kita udah kalah lah sama Thailand, sama Norwegia Yeah. ibaratnya tuh ya. Kita punya Sungai Musi terbesar yang memang kalau kita bisa ngelolanya atau bisa ngebaca peluangnya dengan baik itu akan bagus ternyata. Nah, alhamdulillahnya Agam Pisan mengawali ekosistem itu waktu pada saat kita di Pasar 16, Wak ya. Yang selama ini mungkin banyak anak muda yang belum melihat potensi itu kan. Kita ngawalinnya, kita jadiin bawasannya, mengenalkan amperanya kepada banyak uang, mengenalkan Sungai Musinya, sejarahnya dan juga budayanya. Dan pada akhirnya kita bersyukurnya sekarang semakin banyak pilihan. Jadi kan secara ekosistem terbentuk, Wak. Ya. Jadi kayak semakin banyak UMKM, semakin banyak peluang kerja, semakin banyak ekosistem terbentuk. Akhirnya ngebuat Palembang jauh lebih maju lagi. Itu sih. Iya. Gitu. Dan ini pertanyaan yang kita ulang lagi, atau apa tantangan terbesar dengan mempertahankan kualitas kopi? Yang mungkin tadi dari hulu ke hilir tadi. Kalau tantangan terbesarnya sih sebenarnya beberapa kayak kualitas ya, misalnya kayak kan kita hubungannya sama hulu kan, Wak ya. Nah, jadi cak mano cara kita akan selalu menerapkan beberapa hal kualitas yang memang kita pinta sama kawan-kawan petani kopi, Wak. Yeah. Misalnya kayak biji kopinya harus petik merah, terus biji kopinya ada namanya pasca panen. Pasca panen itu biji kopi tidak boleh lagi diproses kayak di jalanan, dijemur segala macam. Itu kan kopi-kopi yang dengan kualitas bukan jelek ya, kualitas yang tidak baik. Jadi kita butuhnya memang selalu mengontrol hal-hal seperti itu. Ketika nyampe ke Palembang juga biji kopinya akan kita roasting atau kita masak yang fresh, Wak. Tidak ada biji kopi kami yang lebih dari 2 minggu. Itu akan selalu kami habisin dan kami langsung jual ke beberapa teman-teman kedai kopi juga. Gitu. Jadi secara kualitas itu tetap terukur. Dan kedua sih sebenarnya itu tadi ya, walaupun harganya tetap melonjak, cuma memang kami berharapnya secara kuantitas Sumatera Selatan ini tetap ada. Gitu. Yang terbaik lah ya. Yang terbaik, Wak. Dan ini masuk dalam visi dan misi ke depan ya. Ya. Ini ada di penghujung program nih. Untuk visi misi atau harapan-harapan dari Ian selaku pemilik kedai kopi dan juga roasternya. Terus bagaimana Agam Pisan ini pacak berkontribusi dalam menjadikan Sumatera Selatan sebagai salah satu daerah penghasil kopi terbaik di dunia? Ya, salah satunya itu adalah kita mengenalkan kopi Sumatera Selatan dan kita berkomitmen, Wak, kita tidak pakai kopi lain selain kopi Sumatera Selatan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan berkomitmen untuk ngebawa kopi Sumatera Selatan ini bukan hanya di kancah nasional, tapi kita pengen ekspansi juga baik di nasional maupun alhamdulillah insya Allah yang nanti Agam Pisan akan buka di internasional, bahkan buka di beberapa negara lain. Kita doain. Siapa tahu ya. Amin, kita udah tahu. Atau sebagai ekspor ya. Ekspor itu. Dan kita akan selalu bawa kopi-kopi Sumatera Selatan di beberapa event, misalnya kayak event-event
barista apa event kopi kita akan bawa, kita akan kenalkan kopi Sumatera Selatan juga, Wak. Dan terbukti salah satunya kami dulu tahun 2019 Ian kan terpilih menjadi salah satu juara satu duta kopi Indonesia se-Indonesia, ngebawa kopi Sumatera Selatan juga, dan kita dikasih kesempatan untuk mengenalkan kopi Sumatera Selatan ini ke Norwegia, Wak, kemarin. Keren. Ke Eropa, dan alhamdulillah ya secara antusias luar biasa. Bahkan sampai saking kita bawa kopi Sumsel itu, Wak, aku ada kawan di Norwegia itu, dia dari Norwegia itu tahan datang ke Palembang cuma Pengen nyengok kebun ya? pengen nyingok agam pisannya dan ngopi di agam pisannya. Oh, bukan di kebunnya, bukan belum sampai ke sana. Dia nak pengen ku ajak ke Pagar Alam, cuma kepastinya wah 8 jam ya. Karena aksesnya mungkin agak gitu. Nah, dan alhamdulillah karena kopi ya, Wak, maksud tuh itu kan bisa mengangkat secara tidak langsung, kami mengangkat pariwisatanya juga, kami ngenalin juga, ngajak jalan-jalan uang luar. Nah, itu sih, Wak. Jadi dengan kopi bisa sampai ke luar negeri, dan juga orang luar negeri ke sini ya. Ke sini, ke Palembang. Keren. Itu mungkin tambahan kita harapan untuk agak bisa juga kopi Indonesia tadi. Harapannya sih lebih ke kayak marilah anak-anak muda untuk bangga dan cinta dengan brand lokal, Wak. Karena brand lokal kita ini sudah keren-keren, sudah hebat-hebat, kenapa harus bangga dengan brand luar kalau brand lokal sudah keren kayak gitu. Nah, marilah kita cinta dan bangga dengan brand lokal, termasuk ya kopi-kopi lokal yang ada di Sumatera Selatan. Bahwa kopi Sumatera Selatan ini tidak kalah dengan kopi Indonesia lainnya maupun kopi-kopi di dunia lainnya. Keren gitu. Ya. Terima kasih Ian. Sama-sama, Wak. Kita kayak ngobrol-ngobrol lagi lain kesempatan, dan yang pastinya masih banyak yang pengen ditanya ke mengenai kopi dan cara pengemasan, dan juga atau mungkin cara nama-nama tadi ada Fix60 apa, jadi harus di masyarakat tahu nanti kita. Mungkin nanti kita belajar cara menyeduh kopi. Betul, bawa ke sini. Siap. Iya, kapan-kapan ya. Siap, Kita belajar lagi cara gastronominya dan juga cara pengolahannya. Dan sampai ketemu lain kesempatan. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dulu pendengar, caknya tidak terasa ya kita sudah sekitar 45 menit ya untuk ngobrol-ngobrol bersama Ian ya, karena ini masuk di hari Jumat ya, jadi untuk obrolan UMKM yang tidak sampai full ya, jadi kita bisa nanti isi dengan ragam-ragam kegiatan lainnya. Dan yang pastinya terima kasih atas minat dengerin untuk Galo yang tentunya masih di Perumpat di Palembang. Dan kita lanjut kembali di Sriwijaya Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain kesempatan. Budak kecil main neka, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besar.